Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Delapan puluh tahun Radio Republik Indonesia hadir dan mengudara, menjadi bagian dari perjalanan bangsa dari masa perjuangan hingga era digital. RRI terus melangkah, memperkuat peran, mendukung tujuan negara, bersatu, berdaulat, sejahtera, dan maju. Disiarkan langsung dari ruang pertemuan RRI Sumeneb. Inilah puncak perayaan Hari Radio dan prosesi penyelutan obor Tri Prasetya RRI. Delapan puluh tahun lalu, di tengah riuh perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sebuah suara lahir untuk menyatukan bangsa. Suara itu adalah Radio Republik Indonesia. Dari studio sederhana, RRI menyapa rakyat, menyebarkan kabar, menyalakan harapan, dan menguatkan semangat juang bangsa Indonesia. 80 tahun perjalanan bukanlah waktu yang singkat. RRI telah melalui berbagai zaman, dari masa perjuangan, masa pembangunan, hingga kini memasuki era digital yang serba cepat. Di setiap masa, RRI hadir sebagai sahabat setia rakyat, menjadi perekat persatuan, menjadi peneguh kedaulatan, dan menjadi penguat kebangsaan. Di usia ke-80 tahun ini, RRI terus berkomitmen memperkuat perannya dalam mendukung tujuan negara. Karena bagi RRI, bangsa yang kuat lahir dari rakyat yang bersatu, kedaulatan terjaga dari informasi yang benar, kesejahteraan terwujud ketika suara rakyat didengar, dan kemajuan tercapai jika seluruh elemen bangsa bergandengan. 80 tahun mengudara, RRI bukan hanya penyiar kabar, tapi penjaga keutuhan bangsa. Bukan hanya suara di udara, tapi suara hati rakyat Indonesia. Inilah perjalanan panjang 80 tahun RRI untuk Indonesia, memperkuat peran, mendukung tujuan negara, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.
Yang terhormat Kepala LPP RRI Sumeneb, Ibu Istiqomah SPT, yang kami hormati para Ketua Tim RRI Sumeneb, yang kami hormati dan kami banggakan para angkasawan angkasawati RRI Sumeneb dan juga Stasiun Produksi Sampang, serta para purna tugas RRI Sumeneb, terima kasih telah hadir di hari yang istimewa ini. Iya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini, hari Kamis di lembar ke-11 di bulan September tahun 2025 bertempat di ruang pertemuan RRI Sumeneb di hari yang sangat spesial untuk LPP RRI, bahwa pada hari ini kita semua dapat hadir untuk memperingati acara penyulutan obor Tri Prasetya Hari Radio ke-80 tahun dengan tema memperkuat peran RRI, mendukung tujuan negara, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, hari ini adalah momen yang sangat istimewa. 80 tahun perjalanan RRI bukanlah waktu yang singkat. Sejak awal berdiri, RRI hadir untuk menyuarakan informasi, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, sekaligus menjadi media pemersatu bangsa. Dan di usia ke-80 tahun ini, RRI semakin membuktikan bahwa ia bukan sekedar radio. Melalui berbagai kegiatan, RRI semakin dekat dengan masyarakat. Kita punya RRI Fest yang tahun ini mengusung tagline lebih hijau, lebih sehat, dan lebih berbudaya. Sebuah semangat untuk menghadirkan hiburan sekaligus edukasi yang ramah lingkungan, menyehatkan, dan tetap menjaga kearifan budaya kita. Iya, ada juga program Kita Indonesia yang menjadi wujud nyata persatuan, kebersamaan, dan juga rasa cinta tanah air. Inilah RRI hari ini, media publik yang terus tumbuh, beradaptasi, dan juga mengabdi untuk negeri. Sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia. Baik, Bapak, Ibu, dan juga hadirin, selanjutnya kita akan mengikuti persiapan Relay Pro 3 untuk acara seremoni penyulutan obor. Sesaat lagi akan digelar dengan hikmat acara ini. Dimohon hadirin tidak keluar masuk ruangan. Hanya kepada Engkau kami berserah diri dan mohon pertolongan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, Alhamdulillah atas izin, rahmat dan karunia-Mu, hari ini kami seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia kembali dapat memperingati Hari Radio Nasional dan Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia ke-80 tahun 11 September 2025 ini. Jadikanlah kami semua hamba-Mu yang pandai bersyukur dan tidak kupur setelah mendapatkan nikmat dari-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahim, rahmati, berkahi dan ridhoi setiap semangat dan usaha kami, para pimpinan, karyawan, dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI dari Sabang sampai Merauke dalam menjaga dan membesarkan RRI menjadi radio yang mampu memperkuat peran RRI mendukung tujuan negara, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Menjadi radio pemersatu NKRI, menjadi radio yang memberi informasi, menjadi radio yang menghibur dan mendidik anak-anak negeri, menjadi radio yang senantiasa selalu ada di hati, yang selalu jaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Jadikanlah semua amal usaha kami ini menjadi amal soleh yang bermanfaat dunia akhirat bagi kami dan keluarga sampai kelak di surga-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, hari ini kami berdoa dan memohon padamu, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, para pendiri, pemimpin, dan para pejuang radio kami yang masih hidup maupun telah mendahului kami. Terimalah amalnya dan perjuangan mereka, karena Engkau Zat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, berkahi RRI dan negeri kami Indonesia. Tetapkanlah hati kami
agar selalu berada di atas jalan yang benar, yang Engkau ridhoi. Kabulkanlah permohonan dan doa kami, agar kami semua tergolong hamba-hambamu yang beruntung. Rabbana atina fid dunya hasanah Membawa wa fil obor, akhirati ya hasanah Rio dan wa qina Kawina, azabannar. dan teman-teman yang lain mungkin bisa Wassallallahu mengisi. ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Queridos amigos de RRI Voice of Indonesia, en esta fecha tan especial quiero desearles un muy feliz aniversario número 80 a todos en la radio y también a todos sus oyentes. Felicitaciones por su compromiso diario para realizar una programación de calidad, llevando al mundo la actualidad y la cultura de Indonesia. La radio es un puente entre culturas y comunidades y lleva un mensaje de fraternidad global. Gracias por ser una voz que inspira, informa y une a todas las personas. Muy feliz aniversario y continúen siempre así. Con mucho cariño, su oyente argentino, David Yuresia. Liebes Team der deutschen Redaktion der Stimme Indonesiens und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei RRI, zum 80. Jahrestag ihrer Station vom 11. September 1945 übermittele ich Ihnen alle meine herzlichsten Glückwünsche. Ich erinnere mich noch immer sehr gerne an die Zeremonie vom 69. Jahrestag am 11. September 2014, an der ich persönlich teilnehmen durfte. Auch wir 4 Quizgewinner wurden besonders von Frau Direktorin Rosarita Niken Widiastudi zu einem persönlichen Gespräch empfangen, bei dem ich ihr auch mitteilen durfte, dass ich die deutschen Programme der Stimme Indonesiens schon seit 1978 höre. Frau Widiastudi zeigte sich von den Fotokopien meiner ersten beiden QSL-Karten der Stimme Indonesiens aus den Jahren 1978 und 1979 so beeindruckt, dass sie mich zum ersten RAI-Freund und Monitor der deutschen Redaktion ernannte. Nochmals herzliche Glückwünsche und Gratulation zu Ihrem heutigen Jubiläum, Bernd Seiser aus Ottenau. Jelang penyulutan obor Tri Prasetya. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pukul 12 waktu Indonesia Timur. Prosesi penyulutan obor Tri Prasetya segera dimulai. Hadirin dimohon untuk berdiri.
penyulutan obor Tri Prasetya dipimpin oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia. Kepada seluruh kepala stasiun RRI Indonesia, mari kita nyalakan dan kobarkan semangat perjuangan Tri Prasetya. Semboyan kami, angkasawan RRI, sekali di udara, tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Tri Prasetya, landasan kerjanya, ampera tujuan utama, penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi Pertiwi, sekali di udara tetap di udara. Hadirin, disilakan duduk kembali. ...80 tahun Radio Republik Indonesia memperkuat peran RRI mendukung tujuan negara bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Menampilkan drama musikal Angkasawan dan Angkasawati Radio Republik Indonesia dan Bintang Radio Indonesia. 80 tahun RRI. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter, membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini. Hari Senin, 11 Januari, saudara mendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital. Hanya beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan, para tokoh radio seperti Yusuf Ronodipuro, Maladi, dan Sarsisto Mangunkusumo mengambil langkah berani. Mereka mengambil alih stasiun radio milik Jepang, Hosokyoku, dan menjadikannya milik bangsa. Dari studio sederhana itulah, suara kemerdekaan mengudara ke seluruh penjuru negeri. Namaku Yusuf Ronodipuro, ku gemakan berita lewat radio. Walau ku penyiar Hosokyoku, tapi jangan ragukan nasionalismeku. Proklamasi baru berkumandang,
bawa naskahnya kan ku siarkan. Ku kabarkan Indonesia merdeka lewat radio ke penjuru Nusantara. Tak peduli bahaya di depan mata, suara merdeka harus mengudara. Aku membawa kabar merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Aku bersaksi untuk Indonesia merdeka abadi sepanjang masa. Daripada aku menurunkan bendera merah putih, lebih baik aku mati. Sekali di udara, tetap di udara, untuk Indonesia selamanya. Aku membawa kabar merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Aku bersaksi untuk Indonesia merdeka abadi sepanjang masa. Di bawah langit Jakarta, 17 Agustus tiba. Suara merdeka bergema dari hati anak bangsa. Radio di tangan pemuda, harapan jadi senjata. Abdul Rahman Saleh berdiri tegas menyalakan cahaya. Indonesia
Host kita siang ini, Fajar Permana Putra dan Desi Aldiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama dan jajaran direksi LPP RRI, para Kepala Satker di lingkungan LPP RRI, Kadis Penau Perwakilan dari TNI AU, Bapak Marsma TM Nyoman Suwadiana, Ibu Niken Widyastuti, Bapak Anhar Ahmad, Ibu Tantri Relatami, Bapak Kabul Budiono, Bapak Frederik Ndolu, Bapak Rahadian Gingging, Bapak Erik Hermawan, Dewan Pengurus Persatuan Pensiunan RRI, para tokoh masyarakat, rekan-rekan insan pers, angkasawan, angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Kita juga kehadiran tamu spesial yaitu pendengar dari Tiongkok, Guo Yanshin dan juga Mitsuaki Horike dari Jepang. Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kita dipertemukan dalam suasana penuh kesederhanaan pada hari ini. Hari ini 11 September, kita hadir dalam momen istimewa peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Radio Republik Indonesia. Dengan mengusung tema memperkuat peran RRI mendukung tujuan negara, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Dan semoga tema ini menjadi pengingat bahwa RRI senantiasa hadir bukan hanya sebagai media informasi, tetapi juga sebagai perekat persatuan bangsa, penguat kedaulatan dan sahabat setia rakyat menuju Indonesia yang maju dan sejahtera. Oleh karena itu, mari kita sambut acara ini dengan penuh kebersamaan, doa, dan juga kesederhanaan. Hadirin, tadi kita telah bersama-sama menyaksikan musikal bagian pertama yang menggambarkan tentang perjalanan RRI di masa perjuangan kemerdekaan. Betapa besar peran RRI saat itu menjadi corong perjuangan dan penyemangat rakyat untuk bersatu mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan nantinya kita juga akan kembali menyaksikan penampilan musikal yang dibawakan oleh talenta-talenta berbakat dari RRI, yaitu para angkasawan, angkasawati, serta bintang radio Indonesia. Dalam bagian selanjutnya, musikal ini akan menghadirkan kisah perjalanan RRI setelah masa kemerdekaan hingga era sekarang. Itu menjadi bukti bahwa RRI terus bertransformasi, berinovasi, dan hadir di tengah masyarakat dari masa ke masa. Namun sebelum kita lanjut ke penampilan musikal berikutnya, marilah kita simak terlebih dahulu sambutan dari Direktur Utama LPP RRI, Bapak I. Hendrasmo. Kepada Bapak I. Hendrasmo, dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas LPP RRI, di sini hadir komplit Pak Anwar Mujahid Adi Trisnanto, Pak Muhammad Rohanuddin, Ibu Rini Purwandari, Bapak Muhammad Kusnaini, juga Pak Indiman Putar-Putar. Juga yang kami hormati rekan-rekan jajaran direksi yang hadir, Direktur Program Bapak Mistam, Bapak Fausan, Direktur Keuangan, Bapak Dekdi, Direktur SDM, juga Pak TMB, Pak Sujai yang kebetulan Ketua Panitia, beserta Pak Yunas, Ketua LPU, dan tamu undangan, terima kasih sekali atas kehadirannya, utamanya Bapak Irawan Ronodipuro. Selamat datang Pak, putra Bapak
Yusuf Ronodipuro. Terima kasih Bapak. Juga ini semuanya internal. Dewan Pengawas LPP RRI tahun 2016-2021. Ada Pak Freddy Ndolu, selamat datang lagi Pak. Ini internal semua orang-orang yang pernah terlibat di RRI. Ibu Tantri, selamat datang Ibu. Juga Dewan Direksi LPP RRI 2011-2016, pertama Ibu Niken Widyastuti, selamat datang Ibu. Bapak Erick Hirmawan, selamat datang, tapi beliau sekarang menjadi Pak Dewan Perwakilan Rakyat. Juga Bapak Kabul Budiono, selamat datang Pak. Juga Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Pensiunan RRI, Bapak Anar Ahmad, beserta para pengurus, selamat datang kembali di RRI, ini semuanya internal. Juga para pejabat struktural, angkasawan-angkasawati di seluruh Indonesia serta hadirin yang berbahagia. Bapak Ibu, hari ini walaupun secara sederhana dan khidmat, karena kita hanya internal melakukannya, kita melakukan upacara penyalaan obor untuk kembali mengenang dan memperingati peristiwa 80 tahun lalu, tanggal 11 September 1945, ketika para pendiri membentuk RRI dan berikhtiar untuk menyelamatkan negara proklamasi. Hari ini kita diingatkan melalui Triprastia untuk mencintai, melindungi, membantu negara, turut memperjuangkan tujuan negara, berdiri di atas semua aliran, kelompok, dan golongan untuk memperjuangkan persatuan nasional. RRI sudah 80 tahun menjadi suara bagi rakyat, menyebarkan informasi, pendidikan, dan hiburan kepada masyarakat. Pada peringatan tahun ini, RRI mengusung tema memperkuat peran RRI mendukung tujuan negara, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Bapak Ibu Saudara sekalian, semangat perjuangan para pendiri RRI untuk memberikan dukungan bagi Republik akan terus relevan hingga kini. Walaupun RRI dihadapkan dengan disrupsi media yang terus berlanjut. Saat itu, para pendiri berikhtiar menyerahkan RRI kepada Republik supaya pemerintah bisa berkomunikasi dengan rakyat dan rakyat bisa berkomunikasi dengan rakyat. Hari ini, di era disrupsi, RRI berjuang untuk menjadi media yang terus efektif di Republik ini. Kita sebagai lembaga penyiaran publik dihadapkan untuk terus bertransformasi agar tetap relevan, berdampak, dan terus menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. RRI harus menjadi media yang adaptif. Siaran radio yang menjadi jati diri kita akan selalu penting bagi masyarakat. Namun, pada saat yang sama, kita harus terus mengembangkan diri di semua lini, supaya RRI terus relevan bagi publik. RRI harus terus memperkuat dan memperluas di ranah platform digital. Dengan begitu, suara RRI tidak hanya terdengar di udara, namun hadir di semua platform, kapan saja dan di mana saja. Sebagai lembaga penyiar publik, RRI terus berkomitmen memberikan pelayanan informasi yang akurat, pendidikan yang mencerdaskan, hiburan yang sehat, kontrol sosial yang objektif, sekaligus menjaga kelestarian budaya bangsa, serta berperan dalam menjaga kedaulatan informasi dan memperkuat demokrasi. Selain itu, RRI juga menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan bangsa, dalam mendukung sektor UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata, pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat. RRI juga akan terus hadir dan melayani kebutuhan masyarakat akan informasi dan hiburan, bukan hanya di kota besar,
tapi juga di daerah-daerah perbatasan, dan 3T, baik melalui pemancar analog maupun digital. Bapak Ibu, ukuran kinerja RRI dari kacamata birokrasi terus mengalami peningkatan sepanjang 4 tahun terakhir. Sebagai pertanggungjawaban kami, hasilnya dapat kita rasakan saat ini dengan pencapaian kinerja antara lain laporan keuangan RRI untuk yang ke-6 kalinya memperoleh opini WTP dari BPK. Kualitas pengelolaan anggaran pada tahun 2021 yang nilainya saat itu 89,56 saat ini menjadi 95,54 di tahun 2024. Kemudian indeks sakit dari nilai 52,40 di tahun 2021 telah menjadi 61,48 di tahun 2024. Dan indeks reformasi birokrasi dari nilai 55,64 dengan kategori CC di tahun 2021 kini menjadi 76,78 dengan kategori BB di tahun 2024. Kemudian indeks tata kelola pengadaan dengan nilai 16,80 di tahun 2021 kini menjadi 69,18 di tahun 2024. Indeks persepsi anti korupsi dari 59,62 di tahun 2021 telah menjadi 83,24 di tahun 2024. Tingkat capaian kerja pada penyederhanaan birokrasi dari kategori P1 tidak baik tahun 2021 menjadi kategori P4 efektif di tahun 2024. Kemudian indeks reformasi hukum dari nilai 62,35 di tahun 2021 menjadi 98,72 dengan kategori AA atau istimewa. Di tahun 2024, RRI juga memperoleh anugerah Badan Publik Informatif secara berturut-turut dari tahun 2021, 2002, 2023, 2024. Semuanya meningkat secara signifikan. Mari kita berikan aplaus untuk kita semuanya. Demikian hanya kinerja RRI sebagai media. RRI terus menunjukkan konsistensi dan keberhasilannya dalam melayani program atau konten, baik siaran, online maupun konten digital. RRI khususnya Programa 1 dan Programa 2 terus menunjukkan tren positif dengan menembus peringkat 10 besar hingga 5 besar rating di sejumlah kota besar Indonesia. Kemudian tren peringkat berita online RRI juga terus meningkat dari peringkat 265 di 4 tahun lalu, namun kini sudah menembus 30 besar. Beberapa waktu lalu, portal RRI.co.id bertengger di posisi ke-25 media online nasional. Sementara pengguna platform RRI Digital juga terus tembus di angka lebih dari 300.000 dari 100.000. Sedangkan pengunjung RRI streaming juga mengalami kenaikan dalam satu tahun terakhir. Jumlah pengunjung dan pendengar mengalami kenaikan sebesar 44%. Mari juga kita berikan aplaus untuk achievement ini. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, momentum Hari Radio ini mari kita jadikan pengobar semangat transformasi. Kita harus bekerja keras dengan penuh disiplin, terus berinovasi, membangun dan meningkatkan kualitas SDM tanpa henti, dan senantiasa berkolaborasi dengan semua pihak. Angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia adalah ujung tombak keberhasilan misi ini. Kita ingin agar setiap siaran yang kita pancarkan, setiap berita yang kita sajikan, dan setiap program yang kita hadirkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita ingin agar RRI tidak hanya menjadi suara bangsa, tetapi juga menjadi hati bangsa yang menyentuh, menginspirasi, tetapi dengan kebersamaan, profesionalisme, dan semangat pelayanan. Saya yakin RRI mampu menjawab tantangan zaman. Kita akan terus melangkah menuju RRI yang semakin adaptif, semakin inklusif, dan semakin dekat dengan rakyat. Akhirnya, saya mengajak seluruh insan RRI dimanapun berada. Mari kita jaga integritas. Mari kita perkuat kerjasama. Mari kita terus berinovasi. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para pendahulu kami
yang telah meletakkan dasar yang kokoh bagi kami untuk terus berkembang. Juga para angkasawan-angkasawati yang tanpa lelah telah bekerja keras untuk memajukan RRI. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi setiap langkah kita sehingga RRI tetap menjadi kebanggaan bangsa dari masa ke masa. Selamat Hari Radio 2025. Jayalah selalu Radio Republik Indonesia. Jayalah selalu Indonesia Raya. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin, kami juga mengucapkan selamat datang kepada putra Bapak Yusuf Ronodipuro, yaitu Bapak Irawan Yusuf Ronodipuro bersama cucu tercinta Abel Ronodipuro. Selamat siang juga kepada Bapak Dadi Sumihardi. Baik hadirin, berikutnya marilah kita simak sambutan dari Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto. Kepada yang terhormat Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Irawan Ronodipuro yang saya hormati, para pendahulu Dewan Pengawas dan Direksi Radio Republik Indonesia, sejawat Dewan Pengawas beserta Ibu, Direktur Utama dan jajaran direksi beserta Ibu, Kepala Stasiun Jakarta, Kapus Bangkom, Kapus PEM, Kepala SLN, Kepala SPI, Bapak Ibu Kepsta dari seluruh penjuru tanah air, teman-teman angkasawan angkasawati baik yang hadir luring maupun daring, Ketua dan jajaran pengurus pusat Persatuan Pensiunan Radio Republik Indonesia, Ketua dan jajaran pengurus Dharma Wanita Persatuan Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya baca podcastnya Pak Dahlan Iskan bertajuk Rujak Purbaya. Merespon berita medsos Pak Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan kita, tentang demo 18+7 itu kecil. Mengaku sebagai kenalan Pak Purbaya, Dahlan menyebut Pak Purbaya bukan tipe orang yang ingin jadi menteri, bukan juga pemain politik. Dia polos, bicaranya ceplas-ceplos, tapi tak pernah meledak-ledak. Dahlan menggunakan frasa rujak, karena bahan baku rujak harus dipotong-potong. Dan karena dipotong-potong itulah ucapan Pak Purbaya kehilangan makna yang lengkap, kata Dahlan. Disinformasi dan misinformasi adalah dampak buruk dari medsos. Celakanya di seluruh jagat raya ini telah mengubah cara orang berkomunikasi, menggeser media konvensional dan berpotensi menimbulkan polarisasi masyarakat. Dalam situasi semacam itulah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia hari ini ada. Pertanyaannya, bagaimana kita harus menyikapi keadaan seperti ini?
Ada beberapa hal yang menurut saya bisa kita jadikan pegangan dalam mengambil sikap. Yang pertama, 80 tahun silam, delegasi broadcaster dari 6 studio Hosokyoku di Jawa berkumpul di Jakarta, merancang Radio Republik Indonesia. Rencana itu dilaporkan kepada pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara Mr. Pringgotikdo. Disetujui kecuali rencana pengambil alihan pemancar-pemancar Hosokyoku. Yang menarik, para broadcaster tidak sependapat dengan Mr. Pringgotikdo. Jam 12 malam harinya mereka sepakat membentuk Radio Republik Indonesia. Dari peristiwa 11 September 1945 tadi, kita bisa menyimpulkan RRI diinisiasi oleh broadcaster Hosokyoku. RRI diserahkan kepada negara sebagai alat perjuangan. Dan demi kepentingan perjuangan, Founding Fathers kita berani berbeda pendapat dengan Mr. Pringgotikdo. Maka yang kedua, modal berani beda itu adalah semangat yang kemudian kita kenal sebagai Tri Prasetya Radio Republik Indonesia. Intinya, amankan sepenuh jiwa raga segala sarana dan prasarana dari musuh-musuh negara. Jadikan siaran RRI sebagai alat perjuangan membela tanah air dan bangsa. Berdiri di atas segala aliran partai politik dan golongan dengan berpegang teguh kepada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Yang ketiga, saat revolusi fisik, Menteri Luar Negeri Belanda Van Clevens di forum PBB mengejek Indonesia dengan sebutan Republik Mikrofon. Ini malah menunjukkan betapa besar peran mikrofon di awal Republik ini. Dan mikrofon itu mikrofon Radio Republik Indonesia. Perjuangan para pendahulu kita nyaris di seluruh Indonesia. Mereka menggotong-gotong pemancar, naik turun bukit, menghindari bom sekutu. Semua ini dilakukan agar siaran RRI tidak pernah putus di udara, sekali di udara, tetap di udara. Maka tidak salah kalau kita membuat kesimpulan. Marwah RRI adalah menjadi mikrofon Republik. Kemarin, hari ini, dan hari esok. Yang keempat, landasan hukum kita sampai hari ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran. Status kelembagaan kita jelas, lembaga penyiaran publik. Dan peran penting yang diamanatkan undang-undang kepada kita mencakup kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial. Kesimpulannya, RRI harus bicara cerdas dan mencerdaskan, bukan pembodohan. Bicara tentang kebenaran, bukan pembohongan. Melakukan diseminasi kebijakan dan program pemerintah dengan jelas dan cermat, membuka kanal interaksi antara masyarakat dengan pemerintah, berikhtiar keras, membantu menemukan solusi ketika ada masalah, dan menjadi perekat sosial sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini dunia bergerak dan berubah semakin cepat, menimbulkan banyak tantangan. Dua di antaranya adalah
ketergantungan mutlak kita kepada APBN sudah mulai coba diperangi dengan mengembangkan sumber pendapatan dan model bisnis baru. Kita memang masih harus bersabar memetik buahnya. Hari ini kita punya kebutuhan real transformasi digital sekaligus memakai teknologi terestrial. Dewan Pengawas sudah mendorong direksi agar serius membuat grand design dan roadmap transformasi termasuk pemanfaatan artificial intelligence. Itu baru 2 dari sejumlah tantangan strategis yang menghadang di depan mata. Maka saya kembali kepada This Way, podcastnya Pak Dahlan Iskan. Begini katanya, di masa seperti ini diperlukan pimpinan yang matang, berpengalaman, intelektual, administrator, teguh, pernah mengalami tempaan dari bawah yang panjang, ditambah keinginan yang kuat yang didasari ideologi kebangsaan, bukan hanya didasari pikiran pragmatis transaksional. Bapak Ibu, termasuk para angkasawan-angkasawati di seluruh tanah air, mari kita renungkan semuanya tadi di usia lembaga yang sadasa windu ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita ada di mana? Kita ada di kalau dilihat banyak orang, banyak dagangan kayak di kolam renang kita ya. Salah. Saat ini kita ada di pusat transaksi terbesar di Kabupaten Sumeneb. Pasar. Ada tulisannya ya. Di belakang sudah terlihat sangat jelas. Ini kita ada di Pasar Anom Baru, Sumeneb, pasar tradisional yang paling besar di Kabupaten Sumeneb. Kita mau ngapain sih sebenarnya kesini? Kita ke pusat perekonomian masyarakat Sumeneb ini punya misi ya. Apa itu? Di usia RRI yang ke-80 ini masih banyak gak sih warga yang mendengarkan kita? Gitu. Sekalian ini bawa tas belanja, mau nyari belanjaan, boleh nggak sih? Boleh. Oke. Langsung aja ya. Apa aja yang mau diborong? Yuk. Masih. Oh masih? Ya, sering. Ya dong, tentu. Biasanya ya berita-berita Madura, terus itu dangdutan gitu, pakai radio sama YouTube. Biasanya pakai apa? Radio? Pakai itu radio HP itu. Biasanya program yang sering saya waktu puasa. Waktu itu apa Pak yang didengarkan? Waktu Zoom anak saya dapat meski di air. Udah ada banyak belanjaan nih. Wow, apa aja yang dibelanja? Ada bentar ya. Ada sikat baju. Terus dapat ini tadi bawang. Terus dapat jeruk. Ini jeruk ya di dalamnya. Ini jeruk. Tahu nggak kalau sekarang lagi masa orientasi mahasiswa baru? Oh ya? Di mana? Ada di suatu tempat di situ lengkap ada pameran seni mahasiswa, keterampilan mereka dan juga nanti ada bazar tentunya. Jadi tempat makanan juga ya. Sekalian kita cari makanan yang enak asal Sumeneb lah. Oke. Kalau ini pusat perekonomian, kita mau pusat pendidikan barangkali ya. Sekalian sambil mengisi pendidikan. Gimana cara perginya nih? Ya. Kita menggunakan jurus kita. Jurusnya apa tuh? Jurus menghilang. Tadi kita langsung ketemu di sana ya. Oke. Gimana mau coba lompat? Oke, boleh. 1, 2, 3. Kita sudah di mana nih? Coba di mana yuk? Sekarang kita mau diajakin makan. Betul. Dan seperti yang
ada di belakang kita Bais. Saat ini kita lagi ada di universitas yang baru bertransformasi. Transformasi, bukan yang transformer. Ternyata juga universitas bisa bertransformasi. Betul. Ini awalnya namanya apa ya? STK IPB Garis Sumenep sekarang jadi Universitas PGRI Sumenep. Masih. Alhamdulillah RRI selalu bersama saya di setiap harinya. Biasanya dengan apa? Biasanya yang berhubungan sama genre itu atau mana itu? Di YouTube ya? Iya, podcastnya tuh juga Program yang anak muda ya? Oke, saya dengarnya pakai apa? Pakai YouTube. Saya mendengarkan RRI lewat YouTube dan aplikasi. Pakai aplikasi, kadang di YouTube juga, kadang pakai aplikasi. Pernah denger di YouTube? Enggak pakai radio manual lagi. Sudah tidak. Jadi pakai video yang pakai aplikasi. Iya. Tapi kita masih butuh ke satu tempat lagi ya. Kemana? Ikut gini. Maksudnya gini. Kita mau ya. Begini. Satu, dua, tiga. Yuk, langsung aja. Kita cari bagaimana tanggapan mereka tentang RRI. Oke. Let's go. Ya masih. Iya, kadang-kadang. Sampai sekarang pun masih mendengarkan RRI yang terbaik di Indonesia. Ya kadang ya kebanyakan pakai HP. Lewat HP. Di YouTube, di mobil juga ada. Gimana ya kesannya setelah kita keliling dari pasar ke kampus kemudian ke saat ini? Luar biasa. Gak ada kata lelah ya. Semua dari pagi kita dari pagi keliling ke pasar, ke pendidikan dan sekarang keadaan kita religi. Kesan tentang RRI itu sangat luar biasa di usia yang 80. Betul. Ternyata masih banyak banget yang mendengarkan dan juga melihat ya RRI. Yuk kita dengarkan dulu dan lihat juga seperti apa sih pesan dan doa dari mereka berikut ini. Selamat ulang tahun buat RRI, semoga kedepannya tambah jaya, tambah sukses. Ya, semoga Radio RRI makin sukses, makin jaya selalu, makin memberikan manfaat untuk masyarakat Sumenep. Semoga RRI kedepannya semakin maju, berkembang dan berkolaboratif bersama mahasiswa tentunya dan selalu menginspirasi masyarakat agar bagaimana aspirasi yang digagas oleh mahasiswa bisa tertularkan dan tersampaikan lewat media RRI. Semoga RRI menjadi semakin jaya, semakin melambung namanya. RRI sekali tetap bermuda. Doa dan juga harapan dari semuanya untuk kita RRI di usia ke-80 ini bersyukur ya jadi semangat ya dan semakin semangat untuk menuju ke Indonesia Emas 2045 dan RRI siap menuju Indonesia Emas 2045. Iya, dan di usianya ke-80 ini RRI tidak hanya didengar tapi juga ditonton dan didoakan agar selalu tetap jaya di udara. RRI sekali di udara, tetap di udara. Dadah. Iya, RRI sekali di udara, tetap di udara. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, Rini dan hadirin, seperti yang sudah kita saksikan bersama, prosesi penyulutan obor Tri Prasetya RRI tahun ini menjadi salah satu rangkaian paling sakral dalam peringatan Hari Radio ke-80. Sebelumnya, penyulutan obor telah dilakukan secara serentak oleh seluruh Satker RRI di seluruh Indonesia, dipimpin langsung oleh Direktur Utama RRI,
Obor yang menyala ini menjadi simbol semangat, dedikasi dan pengabdian seluruh insan RRI dalam menjalankan Tri Prasetya, setia pada nusa, bangsa, dan negara. Menjembarkan informasi yang benar serta berperan sebagai perekat persatuan Indonesia. Iya betul Ani, Bapak dan juga Ibu serta hadirin. Hari ini nyala obor tersebut hadir di hadapan kita semua menjadi pengingat bahwa RRI tetap berkarya, tetap menyuarakan kebenaran dan tetap hadir untuk negeri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Iya baik, dan siang hari ini kita segera akan ikuti laporan dari Ketua Panitia Hari Radio RRI Sumeneb ke-80 tahun 2025. Untuk itu kepada Saudari Elfris Nawatika Saragih disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala LPP RRI beserta jajarannya, Kasubag TU dan para Katim. Saya hormati pula orang tua kami, para pensiunan dan ibu-ibu DWP yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Puji syukur saya ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya lah serangkaian hari radio bisa berjalan dengan baik, lancar, serta didukung dengan cuaca yang baik juga. Saya sebagai Ketua Panitia Hari Radio izinkan menyampaikan serangkaian hari radio, yaitu yang pertama pada tanggal 29 Agustus 2025, kegiatan seremonial yang dilakukan di halaman RRI, yang dimana kegiatannya adalah jalan sehat, senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, lomba bersama DWP dan pensiunan beserta pegawai LPP RRI Sumeneb, hiburan tong-tong musik tradisional Madura, serta pembagian door prize tentunya. Dilanjutkan pada tanggal 2 dan tanggal 4 kita melaksanakan lomba internal dan DWP di kantor LPP RRI Sumeneb. Dan begitu banyak lomba yang terlaksana dan kita sangat menikmatinya dan banyak yang juara juga ya. Dan di tanggal 1 sampai di tanggal 10 pembacaan berita bahasa Madura dan dan berita olahraga yang berkolaborasi dengan kepala OPD ya, maaf. Pada tanggal 9 September kita mengadakan ziarah kepada karyawan yang gugur pada saat bekerja di LPP RRI Sumeneb, dan begitu juga dengan yang sudah purna bakti, serta juga kita melaksanakan bakti sosial. Dan pada tanggal 11 September ini adalah hari puncak kegiatan Hari Radio, yaitu dimulai dengan upacara dan penyulutan obor pada saat ini. Semua serangkaian Hari Radio ini tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya bantuan dari Kepala LPP RRI Sumeneb, Katim, beserta juga seluruh panitia yang tidak bisa saya sebut satu persatu, dan bahkan yang tidak panitia pun ikut berpartisipasi untuk mensukseskan acara Hari Radio yang ke-80. Ini pengalaman yang pertama kali dan ya diawali dengan saya merasa tidak mampu, tetapi karena bantuan dari semua pihak, semua berjalan dengan baik. Banyak bantuan dari mitra kerja kita seperti Tongtong, itu disponsori oleh Disbud Porapar, Dinas Kesehatan, yaitu memberikan kesehatan gratis. Terus apa lagi ya?
banyak sekali. Itu bukan karena kuat saya, bukan karena hebat saya, tetapi karena kolaborasi kerja panitia semuanya. Jika ada kata yang salah, jika ada perbuatan yang salah, saya sebagai ketua panitia mohon maaf. Apabila ada kesalahan panitia yang lainnya, saya mewakili semua panitia, saya mohon maaf. Penutupannya boleh saya berpantun? Boleh ya? Nanti dijawab cakep boleh ya? 80 tahun bukan usia biasa. Kurang kuat. 80 tahun bukan usia biasa. RRI tangguh tetap berkarya. Panitia pamit undur suara. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Ketua Panitia Hari Radio atas kerja keras dan juga seluruh panitia Hari Radio ke-80. Iya, dan sekaligus kita sapa ya Rini, seluruh hadirin yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama, terima kasih juga untuk Ibu Kepala Stasiun RRI Sumeneb, Ibu Istiqomah SPT bersama seluruh ketua tim, rekan-rekan angkasawan-angkasawati dari RRI Sumeneb dan juga Stasiun Produksi Sampang. Sampang suaranya mana? Mana? Hadir ya, hadir semua ya. Hadir semua ya, benar hadir semua. Hadir Wah, insya Allah mantap hadir. Sampang. Terus juga ada Ketua DWP dan juga ibu-ibu DWP RRI Sumeneb. Ada Purna Tugas juga, senior-senior kita yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih, sehat selalu untuk kita semua. Oke, Ani, kita bincang-bincang dikit ya. Boleh. Ngerumpi dikit lah ya. Iya, apa tuh? Hari ini 80 tahun. Ani kira-kira bekerja di RRI ini sudah berapa tahun sih? Insya Allah 25 tahunan lah. 25, lumayan ya. Dari kelas 2 SMA, gimana? RRI 80, Ani sudah 25 gitu. Oke, Ani, 25 tahun itu Ani siaran begitu, sebagai penyiar. Nah, tapi ada kalanya juga waktu itu sempat jadi reporter. Terus juga perencanaan siaran juga gitu ya, kalau tidak salah ya. Oke, kalau penyiar gitu, kira-kira apa sih suka duka penyiar? 25 tahun loh, itu luar biasa. Suka luar dukanya, biasa ya? Masya Allah, banyakan sukanya lah daripada dukanya. Iya, sebenarnya sih gak ada yang duka gitu dalam suatu pekerjaan kalau kita memang melakukan dengan ikhlas gitu ya. Betul. Oke, dukanya apa sih? Dukanya itu yang paling nyes itu adalah ketika kita harus siaran pagi dan saat itu hujan deras, ada banjir dengan kilat yang menyambar-nyambar. Gitu ya? Apapun yang terjadi kan kita harus tetap datang ke studio, harus bekerja, iya kan? Harus menunaikan tugas negara. Nah, disitulah saya merasa bangga sebagai angkasawan RRI yang tetap bisa menyuarakan suara kita apapun yang terjadi. Oke, kasih tepuk tangan dong. Tadi udah duka ya. Terus suka tadi? Tadi duka. Sukanya apa tuh? Oh, sukanya banyak ya? Sepertinya sama lah dengan yang lain. Jangan bilang notif udah masuk ya. Kalau ada notif masuk itu kita suka ya kan? Suka banget. Suka-sukanya apa nih sebagai seorang penyiar? Ya, kita bisa punya banyak relasi, banyak teman dan juga suatu kebanggaan bisa ada di di corong terdepan gitu. Karena penyiar itu adalah memang garda terdepan dari sebuah stasiun penyiaran. Oke, luar biasa. Kalau Rini apa tuh? Sesuatu yang membuat Rini jadi aku merasa RRI banget gitu. Apa? Oh gitu. Apa ya kira-kira? Enggak, jadi kebetulan saya kan di RRI Sampang. Kebetulan memang RRI Sampang itu rawan daerah banjir. Jadi ketika banjir melanda di kantor kami, jadi selain menyelamatkan diri kami sendiri, kami juga harus menyelamatkan alat-alat siar. Seperti salah satu isi dari Tri Prasetya. Jadi ini pernah ada cerita. Kita harus menyelamatkan alat siaran dari siapapun dan apapun juga. Itu salah satu isi dari Tri Prasetya RRI. Wah, mantap. Tahu semua? Pasti hafal semua. Oke, Rini. Jadi memang pernah satu cerita ketika kita sudah menyelamatkan alat siar,
kita menyelamatkan diri, kemudian kita tidak tahu nih banjir tambah tinggi, tiba-tiba kita tahu banjir tinggi lagi, akhirnya kita kembali lagi ke kantor begitu, karena ada yang kelupaan. Jadi emang kita harus melewati daerah banjir. Luar biasa suka duka kita ya sebagai penyiar. Jiwa-jiwa RRI. Dan yang terakhir tadi setelah penyulutan, kemudian digaungkan lagu Mars RRI. Nah disitulah hati saya tuh meronta-meronta. Jiwa saya membara ya, seperti obor itu ya. Waduh mantap, pokoknya semangat sekali ya. Semangat Bangga sekali RRI. kita sebagai angkasawan dan angkasawati. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya, luar biasa. Dan selanjutnya? Iya baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan oleh Kepsta LPP RRI Sumeneb kepada Ibu Istiqomah SPT, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita berkumpul di sini di puncak acara hari ulang tahun RRI yang ke-80. Yang terhormat Ketua Pensiunan RRI Sumeneb Bapak Ruslan yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Ibu Irma, ada Kasubag TU Bapak Arifin, Katim TMB Mas Widi, Katim KMB Mbak Diana, Katim Penyiaran Mas Rosikin, dan Katim LPO Mas Hajar, angkasawan, angkasawati, seluruh pensiunan, anggota Dharma Wanita yang saya banggakan. Ada suami saya loh yang hadir, terima kasih. Terima kasih, berdiri ya. Ini suami saya. Terima kasih kehadirannya, terima kasih spotnya untuk hadir di Sumeneb. Selawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kayaknya hari ini di panggungnya nih wanita-wanita semua. Terima kasih Mbak sudah memandu acara, panitianya perempuan, MC-nya perempuan. Tapi yang membuat kita jadi indah ini adalah seluruh karyawan-karyawati RRI Sumeneb. Tidak ketinggalan KMB, TMB yang tayangan-tayangan kita jadi luar biasa dan tontonannya menarik untuk pendengar netizen di luar sana. Tapi yang hari ini tidak kita siarkan ya, sesuai perintah direksi. Hari ini kita silent untuk sepi-sepi, untuk bahasa saya itu muhasabah, introspeksi diri, sejauh mana RRI bermanfaat, berdampak untuk masyarakat Sumeneb, Sampang, dan Madura pada umumnya. Baik, alhamdulillah pada hari yang istimewa ini kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati Hari Radio sekaligus HUT RRI ke-80, sebuah usia yang matang yang menandai perjalanan panjang RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang menjadi perekat bangsa. Hadirin yang berbahagia, perjalanan 80 tahun RRI bukan hanya tentang menjaga frekuensi siaran yang Mas Widi dan TMB lakukan, tapi tentang bagaimana menjaga suara dari suara-suara penyiar-penyiar kami, suara-suara narasumber-narasumber kita, dan suara-suara talent-talent yang mengisi siaran-siaran kita di Pro 1, Pro 2, dan di media sosial kita, di YouTube, dan semua platform digital kita. Tapi bagaimana memperkuat persatuan dan menghadirkan informasi yang benar di tengah derasnya arus komunikasi global, seperti yang sudah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur Utama dan juga Ketua Dewan Pengawas. Mudah-mudahan itu juga menjadi perenungan kita sebagai angkasawan angkasawati RRI Sumeneb. Bagi RRI Sumeneb, peringatan ini menjadi momentum untuk bersyukur sekaligus berbenah. Sepanjang tahun ini kita telah membukukan capaian penting. Terima kasih kepada Mas Hajar, pencapaian PNBP kita dan tim dari LPU yang sudah mencapai 145 juta. Sudah separuh lebih ya Mas Hajar, terima kasih untuk tim LPU.
Kemudian ribuan berita di KBRN, terima kasih Mas Rosikin dan tim. Dan juga semua penulis berita, terima kasih karena yang menulis berita tidak hanya di pemberitaan tapi juga siaran dan juga LPU. Kemudian terima kasih untuk Mbak Diana dan tim, YouTube kita luar biasa, sosial media kita luar biasa. Dan terima kasih kepada Kasubag TU yang selalu mendukung, mensupport SDM-SDM kita untuk tetap profesional, disiplin dalam mendukung semua kegiatan core bisnis kita. Karena SDM yang kompak, yang saling sinergi, saling mengingatkan dan menguatkan adalah modal kita untuk bagaimana capaian-capaian yang diperintahkan kepada kita dari direksi untuk kita selesaikan. Dan kegiatan besar pun berhasil kita selenggarakan. Kita Indonesia yang melibatkan 1.000 lebih mahasiswa dan tokoh budaya Kabupaten Sumeneb. Serta RRI Fest dengan semangat lebih sehat, lebih hijau, dan lebih berbudaya menjadi bukti bahwa RRI hadir dekat masyarakat dan ikut mewarnai kehidupan sosial budaya di daerah. Izin melaporkan Ketua PP Pak Ruslan, selama saya baru datang 1 bulan, lebih hampir 2 bulan, ternyata tidak berhenti, langsung kegiatan tuh maraton. Dari Kita Indonesia, RRI Fest, Hari Radio, dan masih satu lagi event besar 2, karena RRI Fest 2 kali ya Mbak Diana, bintang radio dalam proses, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kekompakan untuk menyelesaikan tugas-tugas kita yang memang energinya harus besar, sabarnya harus panjang, sehingga dinamika yang terjadi bisa kita kuatkan untuk menghasilkan goal-goal terbaik. Hadirin yang kami hormati, di era digital ini kita juga tidak tinggal diam. Kehadiran RRI Sumeneb di berbagai platform media sosial dengan puluhan ribu pengikut menunjukkan bahwa kita mampu menjangkau generasi muda dengan cara yang lebih segar dan adaptif. Hadirin, semua capaian ini tentu tidak lepas dari kerja keras, disiplin dan semangat kebersamaan seluruh angkasawan, angkasawati RRI Sumeneb dan Sampang. Termasuk prestasi-prestasi yang kita raih di tingkat daerah maupun nasional dari core bisnis maupun dari sporting. Jadi terima kasih untuk karya terbaiknya yang sudah memberikan citra terbaik untuk RRI Sumeneb. Mari kita jadikan peringatan HUT RRI ke-80 ini sebagai penyemangat baru agar RRI tetap relevan, tetap dipercaya, dan tetap menjadi rumah bersama bagi suara rakyat Indonesia. Dan seperti yang dilaporkan oleh Ketua Panitia tadi, kita ada beberapa serangkaian kegiatan. Ada satu lagi award yang kami buat berdasarkan jumlah yang bisa kita lihat secara kasat mata. Karena kalau kita menilainya dengan tidak angka, takutnya ada subjektivitas dari Katim dan juga panitia. Makanya untuk award tahun ini kita kita buat berdasarkan angka-angka yang bisa dilihat oleh semuanya, sehingga apa yang kita lakukan itu secara nasional itu sesuai PK, perjanjian kinerja saya dengan Direktur Utama yang tertuang melalui SKP teman-teman angkasawan angkasawati. Jadi bukan berarti core bisnis dan sporting itu dibedakan, tidak. Ini untuk objektivitas, sehingga penilaian itu by angka dan data, bukan by perasaan. Nggak kalah dengan Ketua Panitia Hari Radio, saya juga punya pantun Fris. Cakepnya ya. Angkasawan melalang buana. Angkasawati semangat berseri-seri. 80 tahun kita bersama, RRI hadir menyatukan negeri. Satu lagi, kini RRI tak hanya hadir di frekuensi udara, tetapi juga melalui aplikasi streaming dan media sosial. RRI tumbuh menjadi rumah digital bangsa yang memberi informasi, edukasi, hiburan, dan inspirasi. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, Kasubag TU, Katim, karena panitianya banyak, jadi kita belum pembaharan panitia. Masih ada lagi event Bintang Radio. Terima kasih kekompakannya, kerja kerasnya, kebersamaan. Kalau ada dinamika dalam berproses, itu adalah pendewasaan untuk kita.
Terima kasih kehadiran sesepuh kami. Terima kasih bimbingan kepada kami sehingga RRI Sumeneb bisa sampai di titik ini. Terima kasih Dharma Wanita yang selalu mendukung suami-suaminya, pulang sore, pulang malam, kadang-kadang tidak terjadwal untuk selalu memberikan dukungan kepada seluruh angkasawan-angkasawati. Akhirnya kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb, mengucapkan selamat ulang tahun ke-80 kepada Radio Republik Indonesia. 8 dekade bukanlah perjalanan yang singkat. RRI telah menjadi pilar penting dalam menyuarakan kebenaran, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Sumeneb. Semoga di usia yang ke-80, RRI semakin berjaya, inovatif, dan terus menjadi media yang terpercaya di hati masyarakat. Dirgahayu RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Rifanda Esika, Kapolres Sumeneb, mengucapkan selamat hari jadi Radio Republik Indonesia RRI yang ke-80. RRI telah hadir sebagai media pemersatu bangsa, menyampaikan informasi yang mencerahkan, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintahan dan masyarakat. Semoga di usianya yang ke-80 tahun ini, RRI semakin maju, profesional, dan tetap konsisten dalam mendukung tujuan negara, mempererat persatuan, serta mewujudkan masyarakat yang aman, sejahtera, dan berdaulat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kami mohon seluruh hadirin yang ada di sini jangan beranjak dulu dari tempat duduk masing-masing karena kita masih akan mengumumkan pemenang para pemenang lomba-lomba yang sudah diselenggarakan dalam rangka Hari Radio ke-80 tahun 2025. Iya, jadi lomba-lomba ini melibatkan seluruh karyawan RRI, Dharma Wanita, dan para pensiunan yang sudah terlaksana mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 4 September 2025. Jadi berbagai lomba sudah dilaksanakan, tentunya Ani dengan penuh tawa, keceriaan juga, semangat dan kebersamaan juga tentunya. Oke, tentunya juga momen tidak terlupakan. Termasuk juga ada lomba media sosial competition dan juga award ya untuk karyawan dengan penulis berita terbanyak. Penulis berita dengan pembaca terbanyak dan juga PNBP terbanyak. Dan hari ini kita juga akan memberikan penghargaan kepada para pemenang yang berhasil menaklukkan tantangan-tantangan seru tersebut. Jadi mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan meriah karena ini bukan sekedar lomba. Ini bukan sekedar lomba tapi juga bukti kekompakan, kebersamaan dan semangat keceriaan Hari Radio ke-80 tahun. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, silakan kembali ke tempat. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus yang meriah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pemerintah Kabupaten Sampang dan seluruh masyarakat, saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-80 kepada Radio Republik Indonesia. Harapan kami, RRI terus berinovasi, menjaga marwah sebagai radio publik yang independen, serta menjadi mitra pemerintah dan masyarakat.
dan mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-80 RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Wasid, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, mengucapkan selamat hari jadi Radio Republik Indonesia yang ke-80. RRI telah menjadi media pemersatu bangsa, menyuarakan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai kebangsaan, serta menghadirkan informasi yang mencerahkan dan menyejukkan bagi masyarakat. Kehadiran RRI juga selaras dengan misi Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menanamkan moderasi beragama, menyatukan umat, dan menjaga kerukunan umat. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pengumuman pemenang lomba di intern RRI Sumeneb. Dan untuk era digital saat ini, kehadiran RRI tidak hanya di udara, tetapi juga di dunia maya. Dan untuk merayakan Hari Raya ke-80, RRI Sumeneb mengadakan media sosial competition bagi seluruh karyawan. Iya, jadi lomba ini bertujuan untuk meningkatkan engagement dan juga di seluruh platform resmi RRI Sumeneb ya, mulai dari YouTube, kemudian ada TikTok juga, Facebook, Instagram, hingga RRI Digital. Karena media sosial bukan sekedar angka like atau followers, tapi juga wajah identitas dan juga citra lembaga yang tentunya menunjukkan bagaimana RRI hadir, kreatif, dan juga dekat dengan publik. Jadi siapa yang berhasil membuat audiens paling aktif, konten paling menarik, dan juga interaksi paling seru. Iya, dan hari ini kita akan mengapresiasi tim yang menjadi pemenang, sekaligus menegaskan bahwa RRI Sumeneb itu tidak hanya hadir di radio, tapi juga kuat di dunia digital. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Baik, selanjutnya Ani, Bapak dan juga Ibu serta hadirin, penyerahan hadiah PNBP terbanyak dari tim LPU. Jadi dimohon ketua tim LPU bersedia menyerahkan hadiah. Dan di balik siaran yang kita dengar setiap hari, ada tim yang bekerja sunyi tetapi penuh dengan strategi. Merekalah LPU, Layanan Pengembangan Usaha RRI Sumeneb. Iya, LPU juga bukan sekedar bagian dari tim, tapi juga wajah RRI yang menyapa dunia luar. Tentu mereka menjadi penghubung dengan masyarakat, menjadi mitra dan stakeholder. Mereka memastikan setiap kegiatan, setiap event hingga program siaran punya dukungan dan juga jaringan yang kuat. Oke, sebagai humas, LPU membangun citra positif RRI. Sebagai pengembangan usaha, mereka membuka peluang kerjasama, kemudian menjalin kemitraan dan juga menghidupkan kreativitas lewat kolaborasi. Dan peran LPU, Bapak Ibu, tidak hanya mendukung kontribusi pada penerimaan negara dan kerjasama program siaran, tetapi juga menguatkan eksistensi RRI di tengah persaingan media. Karena lewat tangan mereka nih, RRI bisa lebih dekat dengan masyarakat, bisa lebih dipercaya oleh mitra, dan tentunya siap menghadapi tantangan zaman di era multi platform. Oke. Dan nominasinya adalah LPU dengan PNBP terbanyak tahun 2025. Nominasinya adalah Randy Danivi, Luzi Widya Iswari Ardila, Sri Handayani Ekawati, Nancy Dervila,
kok deg-degan ya? Kira-kira Pemenangnya adalah 1, 2, 3. Nancy Dervila. Oke, dimohon untuk hadir di atas panggung. Ya, silakan. Mbak Dela. Dela. Yang menyerahkan ketua tim LPU kepada Bapak Ibnu Hajar, disilakan memberikan hadiah PNBP terbanyak. Kurang ke tengah ya. Ya. Semoga ini menjadi pelecut semangat untuk semuanya. Terus meningkatkan prestasi bagi RRI Sumeneb. Terima kasih Dela. Terima kasih dan Pak Hajar. selamat. Silakan kembali ke tempat. Baik, kita selanjutnya Selanjutnya. penyerahan hadiah penulis berita dengan pembaca terbanyak tahun 2025 di website rri.co.id periode Januari sampai dengan Agustus. Jadi setiap berita yang hadir di laman rri.co.id Sumeneb, hidup bukan hanya karena ditulis dengan baik, tapi juga karena dibaca dan juga diapresiasi oleh masyarakat. Nah, hari ini Bapak dan juga Ibu serta hadirin, kita akan memberikan penghargaan kepada penulis yang berhasil membuat berita paling banyak dibaca, yang berarti karya mereka paling menarik, informatif dan juga dekat dengan pembaca. Dan siapakah mereka yang berhasil menyedot perhatian publik terbanyak ini? Ini Ini dia dia nominasinya. Penghargaan penulis berita di rri.co.id dengan pembaca terbanyak tahun 2025 periode Januari hingga Agustus 2025. Nominasinya adalah Muhammad Ishak. Judul berita, ini manfaat sayur pakcoy untuk kesehatan. Indah Fitriana. Judul berita, lirik sebujur bangkai milik Roma Irama. Miftahul Umar. Judul berita, perubahan sistem visa haji, tantangan baru bagi jamaah Indonesia. Hoirul Umam. Judul berita, Mohromzah mundur dari jabatan Camat Jernih. Tago Anuvantria. Judul berita, Eze Jari isi slot pemain asing Madura United. Ima Fadila. Judul berita, dua pemuda Sampang jalan kaki ke Mekah. Muhammad Ali. Judul berita, melihat gerhana bulan Ramadan dari Madura. Oke. Dan pemenangnya Kira-kira siapa nih? Kira-kira siapa? siapa nih? Kira-kira Siapa? Oh, Ali. Ali sayang. Ali. Oke, Oke, udah oke. itu. Udah ya. Yuk kita Oke. umumkan yuk. Dan pemenangnya adalah 1, 2, 3. Miftahul Umar. Dengan judul berita perubahan sistem visa haji, tantangan baru bagi jemaah Indonesia. Dengan jumlah pembaca 118.110 per 10 September 2025. Oke, Silakan Miftah. kepada Mas Miftah dimohon untuk Dan naik. yang menyerahkan adalah Ibu Kepsta. Kami persilahkan. Kami persilakan. Gak sia-sia MC-nya datangkan dari Sampang ya. Nanti kita unboxing bersama ya.
Selamat untuk Miftahul Umar melaporkan Miftahul Umar dari Indonesia. Bangkalan. Oh, dari Bangkalan untuk Baik, Indonesia. terima kasih Ibu. Selamat Mas Miftah. Ya, nanti kita unboxing bersama. Jangan pulang dulu ya, bareng-bareng. Baik. Ya. Penyerahan hadiah penulis berita di rri.co.id dengan jumlah terbanyak tahun 2025, periode Januari sampai dengan Agustus, kategori reporter, kategori penyiar, kategori LPU. Di mana di balik setiap berita yang hadir di laman rri.co.id Sumeneb, di situ ada kerja keras, ada dedikasi dan kreativitas para penulis. Mereka bukan hanya menulis tetapi juga mengejar target, mengikuti perkembangan informasi dan memastikan setiap berita sampai kepada pembaca dengan akurat dan menarik. Oke, jadi kontribusi mereka juga sangat berarti ya. Dari tim reporter yang terus memburu fakta di lapangan, kemudian tim penyiaran yang menghidupkan naskah berita lewat suara, hingga tim LPU yang memastikan berita tetap relevan dan juga menjangkau publik lebih luas lagi. Hari ini Bapak dan juga Ibu serta hadirin, kita akan memberikan penghargaan kepada mereka yang berhasil menjadi penulis berita dengan pembaca terbanyak sebagai bentuk apresiasi atas usaha, kerja keras dan juga dedikasi yang luar biasa. Dedikasi yang luar biasa ini kira-kira siapa ya para pemenangnya? Siapa nih? Siapa? Ali. Oh, Ali. Kayaknya Ali memang favorit Iya, hari ini. Ali semakin terkenal dengan Ali sayang. Ali. Oke. Ini dia nominasinya. Nominasinya. Penghargaan penulis berita rri.co.id dengan jumlah terbanyak tahun 2025, periode Januari hingga Agustus 2025. Kategori reporter, nominasinya adalah Supriyadi, Imam Muhlis, Famelia, Tago Anfantria, Hoirul Umam. Kategori nyanyian, nominasinya adalah Ahmad Waris, Ririn Rizkyanti, Muhammad Ishak, Ira Widyastuti, Farida. Kategori LPU, nominasinya adalah Hairul Wahyudi, Nancy Dervila, Randy Danivi, Sri Handayani Ekawati, Nuzi Widya Iswari Ardila. Untuk kategori reporter. Reporter. Ini sepertinya ada persaingan cinta di antara ini. Ada suami istri yang bersaing dengan sehat. Baik, ya, baik. Pemenangnya adalah 1, 2, 1, 3. Ayo, 1, 2, 3. Famelia. Dengan jumlah berita 982. Wow, hampir 1000. Dimohon untuk naik ke atas panggung. Silakan Mbak Lia. Famelia. Dan untuk kategori penyiar nih, oh menarik. Penyiar, nominasinya tadi sudah ya. Kira-kira siapa nih? Tak kusangka dan tak kuduga. Iya. Yang pasti kalau disapa kita, beliaunya ini selalu kata-katanya. Apa deh? Aduh, saya disapa bidadari katanya. Dan pemenangnya adalah Ahmad Waris
dengan jumlah berita 184. Kemudian kategori LPU. Nah, nominasi udah tadi ya. Udah, pemenangnya adalah Nancy Dervila dengan jumlah berita 103. Yang akan menyerahkan semua Katim dan Kasubag TU, semuanya pemenang ke atas. Yang menyerahkan pemenang dimohon untuk naik ke atas panggung, Mbak Lia, semua pemenangnya, Mas Waris, semua kemudian Katim, Mbak Dela. Kasubag TU dan Ibu Kepsta. Ya, silahkan kami undang ke atas panggung yang membanggakan ini teman-teman kita. Waduh, saya kalah sama Bang Waris tuh, Bang Waris beritanya banyak. Ya, baik. Silakan kami undang ke atas panggung Kasubag TU, Ibu Kepsta, kemudian seluruh Katim. Karena ini pamungkas ya, lomba-lomba pamungkas. Iya, betul. Oke, ini pemberian untuk penyiar dengan berita terbanyak. Bang Waris. Jumlah berita terbanyak untuk LPU Nancy Dervila dan berita terbanyak untuk penyiaran reporter Famelia. Wah, luar biasa ini. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Semoga menjadi pelecut semangat kita untuk terus berkarya, nulis berita, jangan males-males. Jangan lupa CMS-nya. CMS ya. Oke, baik, terima kasih. Sudah? Minta dulu dong MC, boleh foto kan? Ayo foto. Iya, kita nebeng dulu lah. Oke, baik, terima kasih untuk Ibu Kepsta dan para ketua tim, dan juga selamat untuk para pemenang ya. Pemenang award RRI. Atas nama keluarga besar Kejaksaan Negeri Sumeneb, saya Kajari Sumeneb Sigit Waseso, SHMH mengucapkan selamat Hari Radio ke-80 kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Sumeneb. Sebagai media pemersatu bangsa, RRI telah menjadi pilar penting dalam menyampaikan informasi yang mencerdaskan, meneguhkan semangat kebangsaan, serta menjaga nilai-nilai persatuan. Semoga di usia ke-80 ini RRI Sumeneb terus menjadi sumber informasi yang terpercaya, edukatif, serta menginspirasi masyarakat dalam mendukung terciptanya Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan sejahtera. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdiansah Tetrajaya, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sumeneb, mengucapkan selamat Hari Radio ke-80 untuk Radio Republik Indonesia. RRI telah menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya sekaligus media edukasi yang konsisten menjaga nilai kebangsaan. Semoga di usia yang ke-80, RRI semakin maju, inovatif, dan terus hadir menginspirasi, khususnya dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan literasi masyarakat. Dari Sumeneb untuk Indonesia, teruslah bersuara untuk negeri. Dirgahayu RRI ke-80.
sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian peringatan Hari Radio ke-80 RRI yang kita laksanakan hari ini. Kita telah menyaksikan prosesi penyulutan obor Tri Prasetya RRI, simbol semangat, dedikasi dan pengabdian seluruh insan RRI untuk negeri. Tak ketinggalan momen seru, lomba-lomba internal dan kompetisi media sosial yang tentunya mempererat kebersamaan antar karyawan, Dharma Wanita dan juga para purna tugas. Iya, kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, panitia, dan juga seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Selamat juga kami ucapkan kepada para pemenang lomba, semoga prestasi dan juga kreativitas kalian terus menginspirasi kita semua. Ya, dengan ini acara peringatan Hari Radio ke-80 resmi kita tutup. Bersama kita menyuarakan informasi, bersama kita menjaga negeri. Kebersamaan adalah nada terindah dalam harmoni RRI. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa di kegiatan RRI berikutnya. Ya, kami mohon untuk semua hadirin berdiri bersama-sama di sini sebagai closing acara. Kita akan menari joget tabola bale. Menari tabola bale yang lagi ngetren saat ini. Supaya hormon bahagia itu tumbuh ya dan timbul di antara kita bersama. Setelah itu baru dipersilakan untuk ramah tamah. Oke, kita closing dulu dong. Saya Ani Purnama. Dan saya Rini Wahyudi. Terima kasih kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dame un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? Un grr. Un grr.
Anda baru saja menyaksikan perayaan HUT ke-80 tahun RRI. RRI mendukung tujuan negara, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Cek, ya. Kami persilahkan para purna